yang kita khawatirkan terjadi. Prediksi berbagai ahli kesehatan menjadi kenyataan. WHO sudah resmi menyatakan virus COVID-19 sebagai pandemi global. Selengkapnya akan kami paparkan untuk Anda dalam Waspada Corona naik pangkat menjadi pandemi. Organisasi Kesehatan Dunia WHO akhirnya menetapkan virus COVID-19 dari sebelumnya epidemi ke level pandemi. Kita lihat lebih jelas pernyataan resmi dari Direktur Jenderal WHO atau WHO Tedros Ghebreyesus pada Rabu 11 Maret 2020. Dalam 2 minggu terakhir jumlah kasus COVID-19 di luar China telah meningkat 13 kali lipat dan jumlah negara yang terdampak meningkat 3 kali lipat. Karena itu kami telah menilai bahwa COVID-19 dikategorikan sebagai pandemi. Sehingga sudah sah bahwa virus COVID-19 saat ini adalah wabah pandemi yang sudah menjangkiti 117 negara. Sangat menegangkan bagi kita semua karena WHO menegaskan bahwa pemerintah dunia diharuskan menyiapkan strategi kondisi darurat. Lalu kita akan lihat dan kita akan pahami dahulu. Sebenarnya apa itu pandemi? Pandemi adalah penyebaran penyakit yang levelnya ini lebih tinggi dibandingkan epidemi. Perbandingannya, epidemi menyebar ke beberapa wilayah, tetapi pandemi ini menyebar hampir ke seluruh benua di dunia. Jadi ini yang dilihat dari faktornya adalah luas penyebaran, jangka waktu cepat atau tidaknya menginfeksi banyak orang, lalu kemudian belum ada obat penawarnya, dan tingginya angka kematian bukanlah faktor. Jadi dilihat ini bukan dari faktor mortalitas atau mematikannya penyakit tersebut. Karena kalau kita bandingkan dengan SARS yang masih kategori epidemi, angka kematiannya jauh lebih tinggi dibandingkan COVID-19. Itulah faktor dibalik penyakit kategori pandemi. Virus COVID-19 merupakan pandemi pertama di dunia dalam 10 tahun terakhir. Kita bisa lihat beberapa penyakit dulu yang dinyatakan oleh WHO sebagai pandemi. Kita beri contoh di 60 tahun belakang di mana ada kolera pada tahun 1961 sampai 1975, flu babi H1N1 juga di tahun 2009, dan kemudian HIV AIDS dari tahun 1960 hingga sekarang. Nah, apa respons global, pemimpin global tepatnya pasca WHO mengumumkan virus COVID-19 sebagai pandemi global? Dari Amerika Serikat, Presiden Trump membatasi perjalanan penumpang asal Eropa kecuali Inggris. Dan kemudian ini sudah efektif pada hari ini, Jumat pekan ini. Lalu dari Jepang, Perdana Menteri Shinzo Abe melakukan pencegahan terbaru yaitu larangan warga berkumpul pada pesta tradisional Hanami. Kemudian ada juga selanjutnya dari Italia, mungkin ini adalah negara Eropa yang paling terpukul akibat virus ini. Sudah mengisolasi seluruh wilayahnya untuk pencegahan penyebaran lebih lanjut. Lalu ada China juga yang memang paling pertama terjangkit virus corona, melockdown kota Wuhan. Dan kebijakan terbarunya adalah karantina 14 hari bagi warga negara asing yang tiba di negaranya. Dan kemudian India juga sama kurang lebih, tetapi bedanya untuk warga negara India yang baru pulang dari luar negeri. Dan terakhir, tetangga kita yaitu Filipina resmi melakukan lockdown di ibu kota Manila untuk menghentikan sementara lalu lintas darat, laut, dan udara domestik. Nah, bagaimana dengan Indonesia saat ini menanggapi status pandemi virus COVID-19? Pemerintah mengatakan akan menyediakan 15 juta masker, lalu memperkuat alat uji laboratorium tes COVID-19, memperkuat tim medis, dan juga menyediakan prasarana kesehatan. Nah, ini dari sisi kesiapan medis. Kita lihat dari sisi kebijakan ya. Kebijakannya adalah peninjauan ulang bebas visa warga negara asing dari Kementerian Luar Negeri. Kemudian juga sudah terjadi yang kita baru update, ini ada larangan 126 warga negara asing yang melakukan perjalanan ke ketiga negara epicentrum. Dan kemudian yang terbaru lagi adalah WNA lainnya yang ditolak ke Indonesia. Ini adalah Singapura, Rusia, Brazil, China, Inggris, Jepang, dan sampai ke Armenia. Nah, kemudian apakah ada potensi lockdown di Indonesia? Jubir pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto mengatakan lockdown oleh sejumlah negara ini memang langkah pengendalian penyebaran, tetapi bukan berarti cara ini tidak ada kelemahannya. Ia memberi contoh kasus di kapal pesiar Diamond Princess. Saat itu ada sistem lockdown, justru terjadi lonjakan korban yang positif terjangkit. Jadi penetapan COVID-19 sebagai pandemi ini
turut dipantau langsung oleh Presiden Jokowi yang mengatakan baru saja Indonesia belum diperlukan untuk lockdown. Tetapi pemerintah tengah memperdalam proses pelacakan 80 nama dari klaster pasien pertama dan kedua. Jadi potensi lockdown atau tidak nantinya, semuanya kita kembali lagi ke keputusan pemerintah dalam mengatasi penyebaran wabah pandemi ini hingga hari ini mencapai 69 kasus positif.